Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi idza arada bi'abdihi khaira faqahahu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa kulluhum min rasulillahi multamisun غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مدد يا سيدي يا رسول الله، مدد يا أصحاب رسول الله، مدد يا حبيب، مدد يا مشيخنا مولانا شيخ، مدد إلهي هذا مقصد yang kita muliakan para habaib, para ulama yang hadir dalam subuh yang penuh dengan berkah ini. Orang-orang tua kita, semoga Allah jagakan mereka selalu, Allah lindungi mereka, Allah lapangkan, Allah berkahi, dan menjadikan hari-hari mereka adalah hari-hari yang penuh dengan kebaikan, kesyukuran, dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga seluruh jamaah yang hadir pada subuh ini, Bapak Ibu, yarhamuni warhamakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah tutupi aib-aib kita, Allah bimbing kita ke jalannya sebagaimana Allah bimbing kita bagi para kekasih-kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kajian kita dengan niat untuk lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk dekat dengan beliau dan mencintai beliau dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, yaitu pada halaman 5, masih dalam muqaddimah sedikit lagi. وأضم إليه إن شاء الله جملا من النفائس من علم الحديث ودقائق الفقه ومهمات القواعد ورياضات النفوس والآداب التي تتأكد معرفتها على السالكين. Dan saya, kata Imam Nawawi, insyaallah dalam kitab ini akan menggabungkan terkait hadis sahih, hadis hasan, hadis mungkar dan sebagainya yang ada dalam kajian ini, juga yang terkait dengan daqaiqil fikih, yakni yang terkait dengan fikih yang khusus, wa muhimmatil qawaid, dan kaidah-kaidah yang penting, wa riyadatin nufus, dan yang terkait dengan latihan-latihan jiwa, wal adab, dan adab-adab yang tuta'akkad ma'rifatu ala sadiqin, yang semestinya diketahui oleh orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa adhkur jami'a ma adhkuruhu muwaddihan bihaitsu yas'ulu fahmu 'ala al-'awami wal mutafaqqihin. Saya akan sebutkan, akan tuturkan seluruh apa yang saya sebutkan ini muwaddihan, itu secara jelas, gamblang, di mana yashulu fahmuhu, dapat mudah dipahami, alal awami wal muttafaqihin, baik bagi orang yang awam, apalagi bagi orang-orang yang memang mereka paham atau pandai. وقد روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dan sungguh telah kami riwayatkan bagaimana pada kitab Sahih Muslim dengan sanad yang bersambung tentunya,
dari sahabat Nabi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, yang nama aslinya Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tercatat sebanyak 5.374 hadis yang beliau riwayatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda bersabda, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk yang berisi kebaikan, kana lahu minal ajri, maka dia memperoleh pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, sama seperti pahala orang-orang yang mengikuti petunjuk tersebut. Siapa yang menyampaikan kebaikan, maka orang-orang yang mengamalkannya itu, orang yang memberi petunjuk tersebut mendapat pahala daripada apa yang diamalkan oleh orang-orang yang mengikuti. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'ah, di mana pahalanya itu tidak akan kurang dari pahala-pahala mereka syai'an, sedikit pun juga. Nah, itu kita penting mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ridha Allah, mengajak untuk mentaati Allah dan Rasulnya, karena mendapat pahala yang sama jika diikuti. Fa'aradtu musa'adata ahlil khairi bitashili tariqihi, maka saya, kata Imam Nawawi, ingin musa'adata ahlil khair, menolong para pelaku kebaikan tersebut dengan memudahkan bitashili tariqihi, jalannya, wal isyarati ilaihi, dan mengarahkan kepada kebaikan tersebut, wa idahi sulukihi, dan menerangkan jalan kebaikan yang akan ditempuh, wa dilalati alaihi, dan memberi petunjuk kepada jalan kebaikan tersebut. Wa adhkuru fi awalil kitabi fusulan muhimmatan, saya akan menyebutkan di awal kitab ini fasal-fasal yang penting, yahtaju ilaiha sahibu hadzal kitab wa ghairuhu minal mu'tanin, yang diperlukan oleh yang memiliki kitab ini dan juga selainnya dari al-mu'tanin, orang-orang yang ikut memperhatikan, yang menyukai, yang minat. Sebab ilmu ini salah satu syarat utamanya adalah al-hirsu, memang mau. Kata Imam Syafi'i, lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an bayaniha bitafsilin, ilmu itu tak akan engkau dapatkan kecuali dengan 6 perkara. Aku akan sampaikan secara tafsil, secara rinci. Hirosin, yang pertama, mau. Kalau tidak ada mau, tidak adalah namanya, tak ada mau. Tapi kalau mau, Allah mudahkan. Wadakain, dan punya kecerdasan. Wastibarin, dan punya kesabaran. Wajiddin, dan punya kesungguhan. Wabulghatin, dan punya biaya, mau mengeluarkan dana atau biaya untuk menuntut ilmu. Wa irsyadi ustadzin, dan memiliki guru yang memang pintar, yang cerdas, yang memang alim di bidangnya. Itu syarat mendapatkan ilmu tersebut. Jadi kata beliau, lil mu'tanin, bagi orang-orang yang memberikan perhatian dan yang memang menginginkan tentunya. Wa idza kana fi sahabati, dan apabila memang ada keterangan tentang sahabat, man laisa masyhuran 'inda man la ya'tani bil ilmi, meskipun tidak terkenal di kalangan orang-orang yang tidak ada perhatian dengan ilmu, nabbahtu alaihi, maka saya akan mengingatkan atasnya. Jadi beliau akan selalu misalnya meriwayatkan, menyebut nama sahabat Nabi, supaya kita ini ada keinginan ingin tahu siapa sahabat Nabi yang beliau sebut tersebut. Sebab Naif sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang mengikuti jalan Nabi dan para sahabat,
apatah lagi terhadap Nabi jangan sampai tidak kenal. Demikian juga dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini banyak betul kekurangannya. Dulu pernah mungkin saya sampaikan meskipun secara gurauan karena ada kaitannya dengan betapa kurangnya pengetahuan kita tentang para sahabat Nabi. Sampai ada seseorang anak di sekolah ditanya oleh gurunya, kenal tak dengan Sayyidina Abu Bakar? Dia bilang, Pak Abu Bakar yang mana Pak? Pak RT kami Abu Bakar namanya. Ternyata tak tahu, tak pernah dengar lagi sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Jadi kata beliau, di sini fakultu, maka saya akan berkata, rawaina an fulanin as-sahabiyyi, telah aku riwayatkan dari si fulan seorang sahabat Nabi. Li'alla yashukka fi suhbatihi, salah satunya supaya tidak ragu mengenai predikat bahwa sahabat itu benar-benar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni sahabat yang meriwayatkannya itu dia adalah sahabat yang wajib kita ta'zimi. Sahabat Nabi ini wajib kita ta'zimi, wajib kita muliakan, dan wajib kita berhusnuzan. Dan kalau ada informasi yang memburukkan sahabat Nabi, kata Nabi, maka wajib dibela. Siapa yang tidak membela sahabatku, dia pengkhianat ilmu. Sebab zaman sekarang ini banyak dengan dalih intelektual ngorek-ngorek sahabat Nabi. Ada sahabat ini kekurangannya, ada sahabat ini kekurangannya. Hebat dia pula daripada sahabat. Jadi kalau ada yang mengecilkan nilai sahabatku, kata Nabi, fal yuzhir man kana indahu ilmun, siapa yang punya ilmu wajib membelanya. Kalau tidak dianggap pengkhianat. Jadi ini sengaja kata Imam Nawawi aku sebutkan. Wa aqtasiru fi hadzal kitabi 'al ahadits allati fil kutubil masyhurah, dan sengaja aku batasi pada kitab ini 'alal ahadits, pada hadis-hadis allati fil kutubil masyhurah, yang terdapat di dalam kitab-kitab yang masyhur, khususnya kitab kutubut tis'ah, kitab yang 9 sebagai induk kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling umum kutubus sittah, kitab yang 6, Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi. Itu diantaranya ya. Nanti yang 9-nya baru namanya termasuk Musnad Imam Ahmad, termasuk juga Musnad Firdaus, kemudian Muwatta Ibn Malik radhiyallahu anhu, atau kama ruya, atau kurang lebih demikian kitab-kitab yang dimaksud. Jadi itu yang masyhur kata beliau, allati hiya usulul Islam, yang kitab-kitab utama tersebut merupakan pokok-pokok agama Islam. Dan tentu rujukan yang terutama Sahihul Bukhari dan Sahihul Imam Muslim. Nah, ini dua rujukan yang dianggap asahhul kutub ba'dal Quran, sesahih-sahih kitab setelah Al-Quranul Karim. Ini yang beliau rincikan, ternyata yang 5 yang beliau maksud ada rupanya di sini ya. Kutubul khamsah. Jadi ini kutubul khamsah istilah dalam ilmu hadis. Kutubus sittah, kutubut tis'ah. 5 kitab utama, 6 kitab utama, 9 kitab utama. Jadi yang beliau masuk secara khusus yang di sini 5 kitab utama. Sunan Tirmidzi, Masya Allah tadi ya. Bukan Sunan Ad-Darimi tapi Sunan At-Tirmidzi. Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, wan Nasa'i, dan kitab Sunan An-Nasai. Ini 5 kitab yang masyhur yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai.
Kalau masuk 6 baru masuk Sunan Ibn Majah. Waqad arwi yasiran minal kutubil masyhurati wa ghairiha. Dan terkadang aku meriwayatkan sedikit daripada kitab-kitab yang masyhur tersebut, wa ghairiha, dan kitab yang lainnya. Kalau anak-anak yang masih di santri, kalau huruf qad ketemu dengan fi'il mudhari, qad arwi, itu lit taqlil, nunjukkan sedikit, kadang-kadang, jarang. Tapi kalau ketemunya dengan fi'il madhi, fi'il kata kerja lampau, menunjukkan sesungguhnya. Qad qala, sungguh telah berkata. Qad qamatis shalah, sungguh salat akan didirikan. Kalau sama fi'il mudhari kadang. Wa ammal ajza'u wal masanidu falastu anqulu minha syai'an illa fi nadirin minal mawatini. Adapun bahagian-bahagian yang detail dalam hadis dan sumber-sumber sanad, aku tidak menyebutkannya atau menukilnya, merujuknya syai'an dari kitab-kitab tersebut illa fi nadirin, kecuali sekali-sekali, ya, minal mawatin, pada tempat-tempat tertentu. Wala azkuru minal usulil masyhurati aidan min ad-dha'ifi illa an-nadira ma'a bayani dha'fihi. Dan saya tidak menyebutkan juga dari pokok-pokok yang masyhur, kitab-kitab pokok ini yang 5 tadi, juga yang mana yang dhaif, yaitu berupa hadis yang dhaif, illa nadira, kecuali sekali-sekali, ma'abayani dha'fihi, sambil menjelaskan sisi kelemahan hadis tersebut. Karena kita telah mengetahui ada 3 macam tingkatan hadis secara umum: hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kalau hadis sahih yang telah lengkap seluruh persyaratannya, termasuk yang paling utama bersambung sanadnya dan seluruh perawinya adalah perawi yang betul-betul dipercaya dalam segala halnya. Kalau hadis hasan agak di bawah sedikit, mungkin ada kekurangan sedikit dibanding perawi-perawi yang ada pada hadis sahih. Demikian juga hadis dhaif kurang standarnya daripada perawi-perawi yang ada pada hadis hasan dan sahih. Wa innama adhkuru fihi as-sahiha ghaliban fihi, ya, sesungguhnya kata beliau, aku akan menyebutkan yang sahihnya saja secara umum. Jadi beliau berusaha untuk memilihkan hadis-hadis yang sahih yang dirujukkan untuk disampaikan di dalam kitab ini. Tetapi secara umum kita wajib berhusnuzan setiap kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama kita, khususnya ulama-ulama mu'tabarin, ulama-ulama qudama, ulama dulu, itu dapat dipercaya semuanya. Jangan sampai kita ketika melihat ada kitab selain Sahih Bukhari dan Muslim seakan-akan ragu. Tidak, mereka semuanya bersungguh-sungguh untuk memilahkan hadis-hadis pada peringkat yang terbaik dari sisi periwayatannya. Kalaupun hadis dhaif, mereka akan menjelaskannya, dan mereka hasya wa kalla tidak menyampaikan hadis palsu. Hadis palsu itu hadis sempalan yang disempalkan oleh musuh-musuh Islam. Kecuali memang dengan ketidaksengajaan, tetapi ulama setelahnya pasti akan memberikan koreksi dan mengingatkan. Dan tapi hampir tidak ada atau jarang sekali, karena kesungguhan mereka dan keikhlasan mereka untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabihadza arju an yakuna hadzal kitabu aslan mu'tamadan. Karena itu kata Imam Nawawi, aku berharap kitab ini betul-betul menjadi aslan mu'tamadan, sumber
yang dapat diperpegangi. Menjadi rujukan yang dijadikan pedoman oleh umat Islam. Karena beliau bersungguh-sungguh untuk mengumpulkannya dan memilihkannya. Thumma la azkuru fil babi min al ahadith. Kemudian saya tidak akan menyebutkan dalam satu bab terkait berupa hadis-hadis illa kecuali ma kanat dilalatuhu sesuatu atau sebuah hadis atau sesuatu hadis yang dilalahnya, yang maksudnya, yang petunjuknya zahiratan jelas bil mas'alati dalam suatu masalah. Jadi aku tidak akan menyampaikan hadis yang susah dipahami atau yang masih membingungkan. Aku akan pilihkan, kata beliau, aku akan sebutkan hadis-hadis yang memang jelas dapat dipahami. Wallahal karima as'alu at-taufiqa wal inabata. Dan hanya kepada Allah, dibaca wallaha, itu maf'ul muqaddam, hanya kepada Allah. Al-karima, yang maha dermawan, yang maha mulia. As'alu taufiqa, maf'ul tsani, aku mohon taufik. Taufik ni gerak taat. Sebab kita ni digerakkan dengan ketaatan kita ni gerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal inabah, dan pertolongan dan kembali kepada Allah, ya, bertobat. Wal inabah wal i'anah, dan pertolongan. Wal hidayah, dan hidayah. Wasyanah, dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itulah para ulama, mereka melakukan segala-galanya lillahi azza wa jal, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. La lihuzuzin nafsi, tidak ada kaitan dengan keinginan hawa nafsu mereka. Mereka dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki ketulusan hati. Wa taysira ma aqsuduhu minal khairati, dan untuk memudahkan apa yang aku maksudkan untuk disampaikan minal khairati, dari kebaikan-kebaikan yang berupa kebaikan-kebaikan, wad dawam, dan untuk memohon ad-dawam, istiqamah, langgeng, supaya kita konsisten ala anwa'il mukarramat, untuk dapat melakukan segala macam hal-hal kemuliaan. Wal jam'a baini wa baina ahba'i fi dari karamatih, dan aku mohon ay wa as'alul jam'a, dan aku mohon kepada Allah, wallaha as'alul jam'a baini wa baina ahibba'i, agar aku dihimpunkan antaraku dan antara orang-orang yang aku cintai. Fi dari karamatihi, di negeri kemuliaan milik Allah, di negeri akhirat. Wasairi wujuhil masarrat, dan aku mohon untuk memperoleh seluruh apapun bentuk-bentuk atau cara yang mendatangkan kebahagiaan. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dan cukuplah bagiku Allah sebagai penolongku. Wa ni'mal wakil, ialah sebaik-baik pelindungku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim, dan tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan. Ditafsirkan oleh para ulama, wa la hawla li daf'il ma'siyah, tidak ada daya untuk menolak maksiat. Wa la quwwata li fi'li ta'ah, tidak ada kekuatan untuk mengerjakan ketaatan. Illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah, ay bi'aunillah wa bi'iradatillah. Semuanya dari Allah, dialah yang memiliki daya dan kekuatan tersebut. Al-Azizil Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Masya Allah, la quwwata illa billah, segala sesuatu itu atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ini kalau kita kaji tauhid dalam kajian kita terdahulu, baik pada asma Allahul Husna maupun pada sifat 20, sadarlah kita bahwa kita tidak ada apa-apanya.
Yang memiliki daya dan upaya semuanya Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tawakal ini menyerahkan diri dan penuh keyakinan, mengharapkan ridha Allah, bukan pasrah yang nyerah, yang tak ada usaha, itu bukan ya. Yang nama tawakal ini betul-betul memasrahkan diri kepada Allah diiringi dengan ikhtiar, kesungguhan. A'tasamtu billah, aku berpegang teguh kepada Allah. Ista'antu billah, aku minta tolong kepada Allah. Wa fawwadtu amri ilallah, dan aku serahkan segala urusanku hanya kepada Allah. Ini dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Semenjak kecil dia diajarkan Nabi, idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau perlu pertolongan minta tolonglah dengan Allah. Wa idza tawakkalta fatawakkal 'ala Allah, kalau kau ingin bertawakal maka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastawda'tuhu dini wa nafsi, dan aku titipkan hanya kepada Allah agamaku dan diriku, wa walidayya, juga kedua orang tuaku, wa ikhwani, saudara-saudaraku, wa ahibbai, orang-orang yang ku cintai, wa saira man ahsana ilayya, dan seluruh orang-orang yang telah berbuat baik kepadaku. Mudah-mudahan kita masuk dalam doa beliau ini karena kita juga ingin mendukung beliau yang telah menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan agama Rasulullah SAW. Dengan kita mengaji kitab ini berarti kita juga mendukung beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa jami'al muslimin, dan seluruh orang-orang Islam. Wa jami'a ma an'ama bihi alayya, dan seluruh apa yang Allah telah karuniakan ke atasku. Wa alaihim, dan ke atas saudara-saudaraku kaum muslimin, min umuril akhirah wad dunya, baik berupa urusan akhirat maupun urusan dunia. Fa innahu subhanahu idza stawda'a syai'an, idza studi'a, maksudnya gitu bacanya ya. Fa innahu subhanahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila dititipkan sesuatu, idza studi'a syai'an, dalam kajian ilmu nahwu namanya fi'il mabni lil majhul, diartikan dengan di. Apabila dititipkan sesuatu, hafizahu, niscaya dia akan memeliharakannya. Wa ni'mal hafiz, dialah sebaik-baik pemelihara, Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mukaddimah yang kita akhiri untuk kajian kitab Al-Azkar pada subuh hari ini. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk langsung kepada inti daripada isi kitab Al-Azkar An-Nawawiyah bi'aunillah bi'idnillah wa bihawlihi wa quwwatihi, amin ya rabbal alamin. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.